Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model-model alat komunikasi. Yang pertama, pengertian model alat komunikasi. Model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Sementara itu, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Oleh karena itu, model komunikasi bisa diartikan sebagai suatu pola dari pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu latar belakang budaya, ikatan kelompok atau grup, harapan, pendidikan, dan situasi. Selanjutnya, model-model komunikasi. Dari berbagai model yang sudah ada, di sini akan dibahas 3 model paling utama, serta akan dibicarakan pendekatan yang mendasarinya dan bagaimana komunikasi dikonseptualisasi dalam perkembangannya. Yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Waffer pada tahun 1949. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon yang ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran. Hasilnya adalah konseptualisasi dari komunikasi linear. Model linear berasumsi bahwa seseorang hanyalah pengirim atau penerima. Selanjutnya, model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Sharman pada tahun 1954. Komunikasi ini berlangsung dua arah, dari pengirim dan kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim. Selanjutnya, model transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barnum pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif. Pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Selanjutnya, alat komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional adalah sebuah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern. Peranan komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerjasama untuk mengimbangi tekanan yang datang dari luar. Selain itu, komunikasi tradisional mempunyai dimensi sosial, mendorong manusia untuk bekerja, menjaga keharmonisan hidup, memberikan rasa keterkaitan, bersama-sama menentang kekuatan alam, dan dipakai dalam mengambil keputusan bersama. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi tradisional. Ada lambang isyarat, simbol, gerakan, dan bunyi-bunyian. Selanjutnya, media komunikasi tradisional. 1. Kentongan. Kentongan adalah komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih banyak digunakan. Suara khas kentongan membuat alat ini mudah dikenali sebagai sinyal atau tanda untuk mengumpulkan orang. Selanjutnya, lonceng. Lonceng adalah sebuah benda terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara. Selanjutnya,
Teropong kaleng. Cara kerja teropong kaleng sangat sederhana, yakni menggunakan kaleng sebagai isolator suara dan tali memanjang sebagai perambat suara yang menghubungkan dua orang. Syarat utama agar teropong kaleng ini bisa bekerja adalah dengan menegangkan tali agar tidak sampai kendur atau longgar. Selanjutnya, asap. Satu lagi alat komunikasi tradisional yang bisa digunakan adalah asap. Biasanya asap menjadi pilihan ketika seseorang tersesat di hutan. Selanjutnya, burung merpati. Hewan merpati memiliki reputasi tinggi terkait ketepatan jika bicara soal komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, alat komunikasi modern. Komunikasi mengalami banyak perkembangan sejak zaman manusia purba. Perkembangan tersebut akhirnya sampai pada masa era komunikasi modern seperti yang marak digunakan masyarakat, yakni komunikasi interaktif. Definisi komunikasi interaktif itu sendiri adalah penyampaian pesan dari sumber pesan tersebut kepada penerima pesan melalui media tertentu, serta penerima pesan mampu memberikan feedback secara langsung. Selanjutnya, media komunikasi modern. Yang pertama ada handphone. Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon. Yang kedua ada radio. Radio adalah salah satu alat komunikasi yang banyak dipakai pada masa lalu. Radio dapat mengirim informasi dengan cara mentransmisikan gelombang elektromagnetik ke ruang angkasa. Proses komunikasi dan penyebaran informasi melalui radio membutuhkan pemancar dan penerima yang memiliki antena. Selanjutnya, televisi. Televisi adalah peralatan teknologi komunikasi yang pasti ada di setiap rumah. Televisi banyak diminati karena mampu memberikan informasi dengan cepat. Umumnya, televisi dipakai untuk menyampaikan informasi yang sifatnya massal. Selanjutnya, komputer. Komputer juga merupakan peralatan teknologi komunikasi yang sifatnya wajib dimiliki pada masyarakat sekarang. Selain sebagai alat komunikasi dan alat pengolahan data, komputer juga digunakan untuk kepentingan menyimpan data. Bahkan komputer juga berkembang di teknologi nirkabel seperti laptop, netbook, dan notebook. Selanjutnya, telepon. Telepon adalah salah satu peralatan teknologi komunikasi sekaligus perangkat telekomunikasi yang memungkinkan dua pengguna atau lebih melakukan percakapan saat mereka terlalu jauh untuk didengar secara langsung. Telepon juga diartikan sebagai sebuah alat yang dirancang untuk transmisi dan penerimaan suara manusia secara simultan. Sejarah perkembangan telepon dimulai saat telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas Alva Edison. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.